Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kembali saya menghadirkan satu orang yang menurut saya sangat inspirasi bagi saya sendiri terutama gitu. Telah bergabung dengan kita di sini ada Ibu Rahmanisa. Nanti biar lebih jelas, biar Ibu sendiri yang akan memperkenalkan diri. Ya. Oke, sebagai awal, silakan Ibu mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, biar teman-teman di luar sana semakin mengenal Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba memberikan sedikit pandangan sedikit tentang kampus kita yang tercinta ini. Saya di sini bernama Ibu Rahmanisa. Kebetulan saya di sini adalah mahasiswi semester akhir yang tinggal menunggu waktu di wisuda. Saya masuk waktu tahun 2016 dan saya menyelesaikan pas waktu kuliah tidak lebih dari 4 tahun. Karena banyak dibantu oleh para dosen yang betul-betul sangat baik di sini, teman-teman juga yang mendukung, juga keadaan kampus yang mendukung dengan pekerjaan saya yang sekarang sebagai guru di salah satu SD negeri di Samarinda. Saya memilih kampus ini kebetulan karena kampus ini betul-betul cocok untuk saya yang sudah bekerja di pagi hari sampai siang. Karena kebetulan saya guru, saya ambil jurusannya di bagian ekonomi, karena sesuai dengan apa yang saya pegang. Kemudian saya di sini merasa betul-betul terbantu. Karena selain saya bekerja, malam saya kuliah tidak begitu membebankan untuk saya yang sudah berumah tangga. Alhamdulillah, teman-teman dan dosen-dosen juga banyak membantu dengan memberi semangat, dengan memberi bantuan kalau tidak mampu belajar ini, itu, nggak usah segan-segan, pokoknya semuanya serba dibantu. Apalagi sama Pak Dedi, betul-betul is the best bantuannya. Akhirnya saya bisa ngelewatin semuanya tanpa ada kendala sama sekali. Mungkin kalau kendala sedikit-sedikit mungkin ada, tapi kalau untuk yang besar-besar nggak ada. Alhamdulillah sangat terbantu. Oke, Ibu mungkin mau tahu nih, usia Ibu berapa sih Bu gitu? Usia Ibu berapa sih gitu? Karena kan rata-rata mahasiswa kita umumnya mahasiswa itu kan apalagi S1 kan usianya biasanya rata-rata antara 17, 18, 20 kan gitu. Kalau boleh tahu. Umur saya sekarang 37. Kemarin waktu masuk kuliah, waktu masuk kuliah saya 33. Masuk kuliah itu saya umurnya 33 tahun 2016. Tapi karena saya kuliahnya sama anak-anak yang di bawah umur saya jauh, saya jadi awet muda. Jadi semangat. Saya kira malah usia Ibu tuh lebih tua dari saya ya. Ternyata saya lebih tua dari Ibu. Enggak, saya kelahiran 83 Pak kebetulan. Tapi mungkin karena bawaan saya gaulnya sama anak-anak yang lebih muda, satu kelas itu jangankan satu kelas, satu angkatan itu mungkin kita bisa dihitung yang lebih tua itu cuma ada berapa orang. Umurnya benar-benar. Akhirnya kita semangat, akhirnya ujung-ujungnya aura mukanya jadi awet muda kan. Jadi aura mukanya jadi tambah muda. Apa yang jadi dasar Ibu dulu akhirnya memutuskan untuk kuliah? Berarti kan kalau dihitung setelah lulus SMA, Ibu kuliah lagi setelah berapa belas tahun ya? Ya, hampir 10 tahun. Oh, setelah 10 tahun baru Bukan, lebih. Saya lulus SMA tahun berapa itu ya? 2001 SMA 5. Terus saya ambil kuliah itu 2017. 2016. Iya, 2016. Setelah saya punya anak 2. 15 tahun sampai 16 tahun kemudian akhirnya Ibu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Apa sih latar belakangnya gitu? Bagi saya pendidikan itu tidak ada batasan umur selama kita masih punya niat, kita punya semangat, kita punya ibaratnya didukung dengan sarana prasarana yang ada. Kenapa tidak di umur yang ibaratnya sudah tidak waktunya lagi nuntut ilmu, tapi kalau kita punya niat, insya Allah bisa terjalanin semuanya.
Apalagi kayak di kampus kita ini kan bantuannya betul-betul lebih lah daripada yang kita duga sebelumnya. Ternyata betul-betul sangat membantu. Akhirnya dari nilai aja saya nggak pernah ibaratnya jatuh itu nggak pernah, selalu di atas 3. Alhamdulillahnya itu sudah. Yang bikin saya pengen lagi kuliah itu karena selain mungkin karena tuntutan kerja kita harus begini, tapi saya pengen betul mendalamin ilmu jadi seorang guru tuh bagaimana. Memang saya sudah pernah ngajar, tapi untuk lisensi ijazahnya kan saya pikir harus ada dilengkapin. Iya. Nah, kalau saya pikir-pikir kampus yang lain kayaknya tidak mendukung dengan keadaan saya yang pagi kerja. Alhamdulillah saya dapat kampus kita ini, Pak. Berarti waktu Ibu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, Ibu sudah bekerja? Sudah. Atau sudah mengajar ya? Sudah sempat ngajar saya itu. Oke. Terus sudah sempat ngajar 1-2 tahun. Tahu IKIP dari mana, Bu? Kan kalau jujur saya sendiri waktu itu kalau ditanya tentang IKIP, saya tuh nggak tahu IKIP. Pertama kali saya ke IKIP itu pertama kalinya saya ngeliat, oh ternyata di sini ada kampus ya gitu yang masuk ke dalam, terus kondisinya masih taunya IKIP dari mana, walaupun ya mungkin di lingkungan kita bekerja mungkin ada beberapa yang tapi kan tidak secara spesifik tahu IKIP gitu. Ibu sendiri tahu IKIP dan akhirnya oh ya saya kuliahnya di sini tuh dari mana? Saya tahu IKIP itu kebetulan ceritanya panjang, Pak. Kebetulan saya itu waktu 2001 itu sudah sempat ngajar. Tahun 2001 saya lulus SMA sudah sempat ngajar. Kemudian saya ambil kuliah di IKIP juga. Nah, pas saya ambil kuliah itu orang tua saya sakit. Orang tua saya sakit dan perlu perawatan ekstra dari saya. Kebetulan orang tua saya tinggal satu kan, almarhum ibu saya. Terus saya waktu itu mengajar juga saya putuskan berhenti, akhirnya kuliah saya putuskan juga berhenti. Kebetulan juga saya saat itu lagi hamil anak pertama. Nah, saya berhenti. Cuma niat dalam hati, semoga saya bisa balik lagi. Tapi saya nggak kepengen balik cari kampus yang lain, tetap pengen di kampus ini juga. Setelah berapa tahun itu kan lewat, sama orang tua meninggal, anak-anak gede, saya mikir, kenapa saya enggak balik lagi kuliah? Betulan saya kembali lagi ngajar. Enggak ada kepikiran sama sekali pengen kampus yang lain, enggak ada, Pak. Padahal dianjurkan orang A, B, C, saya enggak kepengen. Tetap saya tujuannya ke situ. Akhirnya saya pergi sendiri, saya daftar sendiri, saya enggak peduli orang mau ngomong, di sini bagus, enggak, tetap saya maunya IKIP. Orang nyuruh saya harus linier begini, oh enggak, saya maunya IKIP dulu, saya selesaikan dulu niat saya kemarin yang tertunda, kalau saya bisa di sini, insya Allah ke tempat yang lain mungkin saya bisa lagi. Itu aja niat saya yang ada itu. Berarti pertama kali Ibu kuliah tahun berapa, Bu? Tahun 2001 itu saya sudah kuliah sebetulnya di IKIP. Terus 2003 itu saya drop out, enggak ada bisa lagi kembali ke kampus karena orang tua betul-betul enggak bisa ditinggal. Terus padahal punya anak bayi lagi. Padahal sudah semester 4 saya kemarin. Semester 4 kalau tidak salah. 4 ya? 4 Pak. 4 Pak. Saya masih ingat saya punya KRS itu saya masih ingat masih warna kuning kalau tidak salah. Iya. Iya. Nah, itu sudah. Tapi namanya saya, mungkin jalannya saya begini, alhamdulillah harus saya jalanin. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Apa perbedaannya waktu 2001 ya Ibu kuliah pertama kali dengan 2017 Ibu balik ke IKIP? Apa perbedaannya menurut Ibu? 2016. Ya, 2016 jauh betul. Kemarin waktu saya 2001 malah saya yang jadi anak mudanya. Banyak yang kuliah yang tua-tua. Sekarang saya tua sendiri, saya malah lebih senang. Saya lebih banyak dibantuin. Kalau dulu saya yang bantuin, sekarang saya dibantuin. Itu pokoknya beda. Sekarang kampusnya lebih lengkap. Dulu tuh kan kita cuma ada kelas di bawah. Nggak ada itu yang di atas itu yang nggak ada itu. Cuman ada kelas di bawah, cuma ada sasana cendekia itu aja. Belum ada lagi kelas-kelas yang lain. Sekarang betul-betul, waduh, bagus lah. Makanya nggak salah saya kemarin pas masuk itu 2016 langsung semangat 45. Ngalah-ngalahin yang muda. Terus selama perkuliahan kan Ibu termasuk angkatan yang mengalami ujian di masa pandemi ya.
Iya, Ya, ujian di masa iya, pandemi, ujian di masa pandemi, yudisium di masa ujian pandemi, skripsi. nanti terakhir Iya, wisuda di masa pandemi. iya. Secara rasa dulu dah, secara rasa gimana sih perasaan Ibu ketika kan ngelihat kakak tingkat Ya, sebelumnya euforianya bagaimana, tiba-tiba mm-mm. di angkatan Ibu berbeda. Ya, Secara perasaan dulu lah seperti apa gitu. iya, ya itu. Ya rasanya tuh campur aduk lah Pak, antara sedih, kita nggak bisa yang namanya kayak angkatan kemarin-kemarin, habis itu antara juga kita harus lebih menyikapi apa yang terjadi sama negara kita, apa terjadi dengan Indonesia kita yang lagi sakit gara-gara pandemi ini. Jadi akhirnya kita bisa jadi lebih jadi sarjana yang betul-betul bermutu pokoknya. Yang ibaratnya yang tadinya tergantung harus ngadap dosen, sekarang kita harus tergantung sama jaringan apa Teknologi macam. ya. Akhirnya kita lebih ya harus akhirnya kita lebih matang. Cuman ya sedikitnya itu yaitu kita nggak bisa yang namanya kumpul-kumpul, nggak bisa yang namanya rame-rame. Sebetulnya tadi kan sempat kelas saya yang paling heboh setiap akhir ujian foto-foto lah, apalah. Akhirnya sekarang nggak bisa. Cuman mau nggak mau kita harus tetap semangat. Bagaimanapun kita harus tetap semangat. Kalau kendala terbesar gitu, berarti masuk pandemi Ibu sudah posisi di skripsi atau masih PPL? Oh sudah skripsi ya? Sudah skripsi, Sudah skripsi. lagi bimbingan. Lagi bimbingan. Masih sempat mengalami bimbingan manual kah? Maksudnya face to face dengan dosen atau karena sudah pandemi saat itu sudah langsung online? Masih sempat face to face, Pak. Masih sempat ya? Karena masih masih belum separah ini. Kemarin kan masih sebelum lebaran itu masih sempat saya. Masih sempat ngadep dosen. Kebetulan dosen pembimbing saya juga Pak Rektor kan. Jadi lumayan juga ibaratnya. Kadang seminggu dapat, seminggu enggak. Tapi harus tetap semangat. Namanya kita mencari yang lebih baik kan harus tetap semangat. Akhirnya bisa lulus. Walaupun dengan enggak juga bolak-balik, rasa saya cuman sekali aja. Saya langsung ACC skripsi saya. Ibu ujian gelombang Cuma proposal kemarin. Oh, saya kemarin ujian gelombang 2. Oh, berarti kedua. Oh, saya kemarin ujian gelombang kedua. Cukup cepat. Ya. Gelombang kedua berarti Ibu berapa orang? Berlima? Gelombang kedua bukannya berlima ya? Kemarin di kelas saya rasanya ada 5 kalau nggak salah. Kalau kelas saya D khusus ada 5. Iya. Kalau yang seanu itu ada 20 kalau nggak salah daftar. Oke. Terus berarti semua harus online sekarang kan gitu ya? Terus dengan pekerjaan Ibu, ada nggak sih orang yang, maaf nih Bu ya, terkadang kita itu suka diremehkan orang gitu. Ngapain sih kuliah lagi? Apa sih kan gitu ya? Seputar pekerjaan lah dulu, seputar pekerjaan. Terkait dengan posisi Ibu yang kuliah dan segala macam, adakah akhirnya menjadi hambatan ya, walaupun mungkin itu bisa dilewati, tapi paling tidak kan itu menjadi sebuah pembelajaran buat Ibu gitu. Iya. Di pekerjaan. Ada sih Pak, ada. Kadang orang bilang ini, ngapain kuliah lagi? Toh sudah kerja juga. Tapi kalau di dunia kita kerja kan kita harus punya lisensi ijazah juga. Tapi yang biasanya hambatan kayak gitu paling cuman sama kayak orang-orang sekitar tempat kita hidup lah, kita paling mereka cuma ngomong, kebetulan juga saya ini kan besar dari lingkungan guru, jadi enggak begitu saya, orang bolehlah ngomong begini begitu, tapi malah jadi bikin saya semangat. Orang bilang, kenapa itu nyebut saya kan sebagai ibu, kok kenapa dia selalu pergi maghrib, habis maghrib pergi pulang jam 10 malam, padahal suaminya tugas keluar, kadang ke Surabaya, ke Jakarta, dia sendirian, kemana itu, anaknya dititipkan lagi sama tantenya ini itu. Saya cuek, malah saya paling suka kalau orang ngomong begitu. Alhamdulillah diambil dosa saya malah lanjut lagi studi saya. Nggak ada sih, yang penting bagi saya orang yang tahu saya kemana, itulah saya. Karena saya perginya nggak kemana-mana, saya pergi ke kampus. Dan sekarang setelah saya sudah mau menuju wisuda gini, orang pasti ngomong gini, loh kok bisa? Ya bisa lah kalau kita punya niat. Tujuan kita baik, tempat yang kita datangin baik, kenapa tidak? Saya bilang, ya kan, daripada saya harus duduk-duduk, nongkrong di depan rumah, nggak ada hasil,
mending saya ambil studi. Kalaupun ada ini lagi juga saya pengen niat lanjut S2. Mudahan ada rezekinya, ada jalannya. Amin. Okay. Siapa tahu orang masih terima. Ada nggak sih Bu pesan-pesan khusus dari Ibu buat teman-teman satu angkatan lah dulu? Oh, untuk teman-teman satu angkatan. Pesan-pesan saya sih, gunakanlah apa yang kita dapat di kampus kemarin selama 4 tahun kita kuliah. Yang ketemu hujan, banjir, harus kita gunakan baik-baik. Bawa nama baik kampus kita itu kemanapun kita berada. Karena ibaratnya inilah hasil dari kita kemarin yang kuliah dari semester 1, 2, 3, sampai ketemu yang terakhir kita tidak lagi duduk ketemu dosen, sampai kita cuman bimbingan lewat email. Pokoknya gunakanlah baik-baik apa yang kalian dapat di kampus kita ini. Kalau kalian bisa lanjutkan lagi, mumpung kalian masih muda, lanjutkan. Kalau bisa sampai yang paling tinggi, ataupun kalau bisa kembali lagi jadi pengabdi di kampus kita. Itu aja saya pesan sama anak-anak tuh. Kadang di kelas itu saya bilang, ayo semangat kuliahnya, jangan tidak semangat. Kita masuk sama-sama, keluar sama-sama. Masa sama ibu aja kalah, ibu aja semangat biar sakit. Saya pernah Pak 1 semester sakit, hampir saya tidak lulus mata kuliah. Pak Elba kemarin rasanya. Gara-gara amandel saya kambuh. Saya datangin sendiri Pak Elba. Ada 2 teman saya yang drop out. Tidak sanggup dia. Padahal saya yang kasih tahu begini-begini caranya enak kok, enggak apa-apa. Asal menghadap beliau, kita ngaku apa yang sampai kita bikin sampai kita enggak dapat nilai bagus ini. Saya malah dibantu sama Pak Elba. Akhirnya saya bisa lanjut, enggak ada ulang sama sekali. Jadi jangan menyerah, pokoknya jangan menyerah. Anak-anak tuh akhirnya, terutama di kelas saya aja sampai, aduh, maunya satu kelompok terus sama saya kalau kita presentasi. Itu aja pokoknya buat teman-teman saya yang satu angkatan lah. Yang satu angkatan dari 2016. Oke, terakhir Bu. Sedikit deh pesan Ibu buat angkatan yang baru sekarang. Kan kita baru menyelesaikan PPKMB. PKKMB kan kita baru selesai nih. Mahasiswa baru masuk dengan kondisi kuliah yang online. Mungkin ada pesan khusus dari Ibu yang bisa bikin semangat mereka lah. Oke, buat mahasiswa baru, adik-adikku tercinta, jangan sampai patah semangat dalam keadaan seperti ini. Insya Allah di kampus kita ini, dalam keadaan apapun, apa yang kita cita-citakan pasti tercapai. Karena bantuannya sangat baik pokoknya bagi saya sendiri. Terus saya kebetulan di sini ada keponakan saya yang lanjut juga, dia baru masuk semester 1. Ini saya lihat semangatnya dia juga pengen jadi seperti saya. Dia bilang saya pengen kayak tante, dia bilang. Oke, semangat, biarpun belajar cuma ketemu dosen, lihat dari Zoom, dari laptop, dari HP, yang penting semangat. Nggak masalah, sambil berdoa, insya Allah semuanya cepat berlalu, dan kalian bisa langsung duduk cantik, duduk manis di kampus, ketemu dosen. Jangan, ibaratnya jangan takut, karena di kampus IKIP itu nggak ada yang namanya dosen killer, satu pun nggak ada. Yang ada dosennya bercanda, dan kamu bakal nggak mau pulang kalau sudah jamnya. Itu aja saya selalu ingatkan. Terutama saya ingatkan sama keponakan saya. Jadi saya pakai ini untuk semuanya mahasiswa yang baru. Tetap semangat, biarpun apapun keadaannya. Karena untuk urusan, untuk apa, kita pasti insya Allah dibantu. Itu aja Pak, pesan saya. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hari ini ngobrol dengan saya. Banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa baru, buat teman-teman yang juga saat ini sedang menunggu wisuda, ya. Iya. Dan nanti kita ketemunya pas wisuda ya. Mudah-mudahan bisa wisuda tatap muka, tidak wisuda online. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sehat terus. Tetap semangat. Sama-sama Salam Pak. buat keluarga. Iya, salam saya juga untuk dosen-dosen tersayang saya. Nih lama nggak ada ketemu. Ya,
Oke, Ya, itu Pak. saja. Terima kasih. Ya, Demikian teman-teman ya. bincang-bincang kita dengan Ibu Rahma Danisa, salah satu mahasiswi IKIP PGRI yang usianya tidak lagi terhitung muda gitu, tapi beliau tetap semangat kuliah. Tetap semangat kuliah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.